PPN dari tahun 2022 sudah naik menjadi 11% dan ada wacana nantinya juga ke Bisa 12%. Iya. Nah, ini menurut Bu Vita, langkah pemerintah untuk menaikkan PPN ini apa memang sudah ada kepastian atau memang masih wacana ya? Sesungguhnya kalau dari persetujuan DPR sudah disetujui Sudah, untuk Pak. naik sampai 15 atau 20 ya, Bu? Sebetulnya Sampai 15 ya. Sesungguhnya itu sudah ada Pak. persetujuan dari DPR. Sebetulnya ini wacana ini sudah saya dengar ketika saya masih diklat masuk pajak, Pak, ya. tahun 91. Oh, sudah lama bahwa sekali. undang-undang memperkenankan, memungkinkan PPN itu bisa dinaikkan sampai dengan 15% itu mulai tahun 91 saya sudah dengar. Oke. Nah, kalau mengenai PPh ya, ini kan ada perubahan peraturan terkait gaji karyawan ya. Ini awalnya kita menggunakan tarif pasal 17 yang sekarang beralih menggunakan tarif pasal 21 dengan sistem TER itu, Bu. Nah, sistem TER ini kan membuat tarif PPh 21 yang dipotong tiap bulan menjadi lebih besar daripada cara sebelumnya. Padahal cara perhitungan PPh 21 secara setahun full bila dilihat pada akhir tahun tidak ada perubahan. Hal ini membuat pajak yang sudah dibayar perusahaan menjadi lebih bayar gitu. Ya. Jadi bagaimana ya Bu Vita menanggapi permasalahan ini, Bu? Jadi gini, Pak, ini pajak atas karyawan atau biasa disebut pasal 21. Sebetulnya tarifnya sama, Pak. Perlakuannya pasal 17, cuma pembayarannya dengan TER ini kita disetahunkan. Sebetulnya sama, nggak ada yang berubah. Cuma karena ini berlakunya mulai tahun berjalan ya, Pak ya. Tidak di awal tahun, seolah-olah berat. Seolah-olah ini menjadi besar. Tapi pada akhirnya enggak nanti. Kalau sudah terbiasa enggak. Nah, yang menjadi kekhawatiran pemberi kerja menjadi lebih bayar. Nanti akhirnya diperiksa. Harusnya Pak, yang sesuatu yang dimulai dari peraturan ini enggak apa-apa di awal berlakunya, di tahun berlakunya ini diperiksa supaya bersih. Berikutnya akan berlaku normal. Sudah biasa sehingga ini menjadi lebih enak. Tidak ada kurang potong membayar pajak untuk pegawai. Jadi di awal-awal memang nggak enak, Pak. Semuanya yang baru senantiasa membuat orang resisten. Yaitu Sobat Sukses itu wajib pajak penjelasan dari Ibu Vita ya. Jadi memang jangan takut atau jangan khawatir untuk diperiksa kalau memang semua laporannya sudah dilaporkan dengan benar. Supaya dan lebih awal lebih baik loh, lebih Pak. Enak kan ya. Lebih awal lebih enak. Karena apa? Sesuatu yang baru memang membuat orang bingung. Kita ada kalkulator pajak, Pak, sudah di launching sama teman-teman pajak ya. Atau nanti tanya aja pada AR-nya masing-masing. Di mana saya dapat kalkulator pajak. Ini sebetulnya TER ini tidak memberatkan, tapi karena sesuatu yang baru, jadi agak bingung lah di awalnya. Tapi nanti kalau sudah berjalan ini lebih enak. Tidak ada kekurangan potong, sehingga ada sanksi yang melekat. Jadi biar wajib pajak fokus saja kepada bisnisnya, Bu ya. Betul, betul Pak. Biar kami bantulah. Iya, Bu. Ini ada beberapa isu yang di masyarakat ini, Bu ya. Nah, ini yang pertama, DJP sedang melakukan pendekatan persuasif. Contohnya banyak menggandeng para influencer untuk pelaporan pajak ya, menghimbau mereka untuk melapor pajak gitu ya. Menurut Bu Vita nih, apa penyebab WP ini masih banyak yang belum taat untuk membayar pajak? Kalau saya berpikir positif, Pak. Wajib pajak itu kenapa sih nggak patuh, nggak taat pajak ya? Pertama buat saya, mereka belum tahu, belum kenal pajak itu untuk apa sih? Saya kerja sendiri pakai modal saya sendiri. Ketika untung kok diminta sama orang pajak. Kayak gitu. Kalau rugi nggak mau dibantu. Nah, rugi nggak mau disupport, nggak mau nyupport orang pajak. Itu pertama, Pak. Yang kedua, nggak sadar sebetulnya pajak itu untuk apa. Kok kayaknya saya bayar pajak percuma, jalan saya masih rusak. Rumah sakit saya masih nggak bagus gitu. Nah, yang ketiga ini Pak yang lebih bahaya. Memang ada upaya menghindari pajak. Kalau tidak perlu nggak usah bayar. Nggak patuh. Nggak bayarnya itu masih keren. Nah, 3 hal inilah menjadi PR kami. Bagaimana kami menjelaskan. Untuk yang pertama dulu Pak, yang tidak tahu. Biasanya influencer seperti Pak Hermanto ini. Wah, ketika podcast ini kan banyak yang nonton followernya. Apa sih yang diomongin?
Kalau Bapak ngomong positif, mereka ngikut. Yes. Nah, influencer ini yang kami manfaatkan. Yes. Karena kalau yang ngomong orang pajak lagi yang ngomong paling butuhnya juga suruh bayar pajak. Nah, Iya. ketika influencer ini menyampaikan, mereka lebih mengena. Ya. Mereka ngefan. Ya. Nah, inilah yang kami manfaatkan. Selain kami juga melakukan tugas kehumasan. Ya. Ada Pak, kami sosialisasi, penyuluhan. Tapi ya itu yang biasa. Ya. Buat masyarakat, kalau yang ngomong ini tokoh, yang ngomong ini yang viral-viral, Ya. lebih jos, lebih bagus. Itu yang kami gandeng, persuasinya Ya, dari kalau sana. bagi saya, kalau saya bisa membayar pajak dari tahun ke tahun semakin tinggi, ya berarti penghasilan saya kan meningkat dong. Nah, Berarti itu yang saya bagus, syukuri Pak. ya, saya Iya, syukuri dan betul, Pak. saya tetap fokus bagaimana bisnis itu bisa bertumbuh. Betul, Pak. Kalau saya bukunya ada 2, apalagi ada 3, kan mumet sendiri. Kalau sudah mumet, nggak mungkin kita bisa memikirkan pertumbuhan dengan baik ya. Betul, Pak. Jadi kita sibuk merekayasa, Iya. sibuk menjaga itu yang kita buat, lupa kerja. Apalagi kalau untuk UMKM kan cuma 0,5 ya Bu. Betul, Pak. Di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak kan. Betul. Jadi bagi wajib pajak atau sobat sukses yang omset masih di bawah 500, free kan. Benar, ya, 500 itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Tapi kalau di bawah 4,8 miliar kan itu PKP, masuk Pak. UMKM ya. Iya, betul. 0,5 dari omset. 0,5% dari omsetnya. Itu kan kecil sekali nggak ya. sampai 1%. Jadi kesempatan dia untuk bertumbuh, untuk berkembang kan ya. Nah, yang ini Pak yang harus kita sadari bersama. Bagaimana kita mensyukuri punya usaha. Iya. Bagaimana kita mensyukuri kondisi nyaman, Ya. aman. Ya. Ya toh Pak? Tidak perang seperti Iran dan Israel. Nah, itu Iya. yang kita syukuri sehingga kita memberikan kontribusi pada negara. Cuma 0,5% buat Iya. UMKM, buat pengusaha ada tarifnya. Karena APBN ini berapa persen Bu? 80%, Pak. 80% dari pajak. Dari perpajakan. Dari perpajakan. Iya, perpajakan kan ada dari Ditjen Pajak, dari Iya. Bea Cukai dan PNBP, Pak. Iya. Ya. Dan seperti yang mungkin Ibu bisa lebih jelaskan tadi, penerimaan pajak itu tadi manfaatnya untuk apa saja itu Bu? Jadi gini Pak, pajak itu memang 78% dari Ditjen Pajak, Ya. 80 lebih itu dari perpajakan untuk pembangunan Infrastruktur. negara, infrastruktur. Jadi kalau di kantor pajak itu ada itu semacam perhitungan Pak. Ya. 1 juta uang pajak itu untuk apa saja? Ya. Termasuk untuk pendidikan. Ya, mensupport Pendidikan, untuk kesehatan. Jadi mensupport untuk BPJS infrastruktur. Bu, ya. Iya, infrastruktur. Subsidi Bu. Subsidi Pak. Jadi sebetulnya pajak itu dari kita untuk kita. Habis ini ada makan siang Makan gratis, siang tambahan dan lagi nih Bu ya. susu ya Pak ya. Nah, Ya. itu harus kita pikirkan bersama. Itu pernah Sebetulnya disimulasi, itu duit itu berapa itu Bu? angkanya belum pasti Ratusan ya Pak. Bu ya, ratusan triliun ya. Triliun. Tapi yang jelas mungkin yang mencetuskan itu baik untuk memperbaiki gizi ataupun stunting ya. Tapi bahwa itu perlu kita usahakan, kita pikirkan bersama uangnya dari mana. Iya, termasuk subsidi BBM Bu ya. Iya. Subsidi BBM kan mereka yang bawa kendaraan itu perlu disubsidi atau tidak kan juga tidak jelas sesungguhnya ya. Atau subsidi itu memang ada tapi peruntukannya untuk siapa? Makanya itu perlu diatur. lagi lah ya. Nah, betul Pak. Iya. Ya. Kan banyak oknum-oknum akhirnya bermain Bu kalau terlalu banyak subsidi ya. Nah, itu dia Pak. Jadi memang kita harus memberikan porsi yang tepat untuk tujuan yang tepat. Iya. Tapi ini dalam masa pandemi ya, dalam masa-masa 3 pemulihan tahunan COVID ini ya. Pendapatan dari pajak ini kan selalu melewati target ya. Setelah COVID ini Pak, setelah COVID. Jadi mulai tahun 2020 sampai 2022 sebetulnya itu masa yang berat sekali. Ya. APBN minus Pak. APBN minus. Karena makanya, biaya untuk mensupport. Iya, untuk mensupport beli vaksin dan pemeliharaan. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Inilah gunanya pemerintah, gunanya pajak, sehingga APBN-nya minus. Yes. Nah, ini sebetulnya setelah tahun 2021, mulai 2022, harusnya sudah ketika kita sudah mulai bebas dari COVID, sudah orang boleh bergerak, berusaha, itu harusnya pajak mulai naik Pak. Mulai ada pertumbuhan ekonomi. Nah ini harapan kami semakin memberikan dan ini meningkat terus kan Bu? Meningkat terus. Target
2 tahun ini 2 bagus tahun terus ya. Pak. Baik Ya, nasional ya, mungkin sudah yang keempat ya. kalinya Padahal Bu, tercapai kalau dari sisi pengusaha ya, itu daya beli masyarakat. masyarakat konsumen Mhm. itu dalam 2-3 tahun ini sangat menurun ya. Iya. Sangat menurun. Jadi bukan memang wah semuanya Heeh. Tidak semua sektor ya langsung pengeluarannya serta-merta besar naik. ya, Ya. karena dihantui oleh resesi. Iya. Berita-berita resesi di seluruh dunia ini kan juga menghantui masyarakat Betul. Indonesia ya. Sehingga mungkin lebih irit ya Bu, Iya. kalau memakai sesuatu itu lebih mikir 2 kali. Harusnya begitu Pak. Tapi Ibu bisa pendapatan meningkat ya. Iya. Tentu ini juga ada penambahan dari wajib pajak maupun yang pribadi maupun dari perusahaan ada menambah terus ya Bu ya. Betul. Secara nasional Pak ya, memang harga komoditas naik itu secara nasional tercapai 3 Ya. tahun ini. Ya. Tapi untuk di Jawa Timur khususnya di tempat saya bekerja Jatim 2, memang kita upayakan Pak bahwa bagaimana mengajak semua masyarakat usahanya tumbuh. Ya. Saya tidak tergantung pada target Pak. Target itu menakutkan. Tapi bagaimana kita mengajak semua itu tumbuh. Semuanya lebih baik dari tahun lalu. Itu Ya. penting. Ya. Jadi berapapun tumbuhnya kadang-kadang di luar ekspektasi kami. Booming, ada yang usaha booming, ada usaha yang belum jalan, ada usaha yang malah terpuruk. Nah ini Ya. kita pasca pandemik atau pasca Covid kemarin, kita harus tahu Pak, kondisi usaha itu harus kita ketahui. Ada yang semakin menurun, ada yang stagnan, ada yang mulai tumbuh, bahkan ada yang booming sekali. Itu Ya. untuk sektor tertentu tidak merata. Nah Tahun itulah lalu yang Bu ya, energi ya, kan, energi batu betul, bara, betul. nikel. Ya kalau kami harga komoditas Pak Iya, itu istilahnya. ya puncaknya di 2022 kan. 22. 2023 agak turun. Nah dengan adanya PPS Pak kemarin, Oke. mereka yang punya simpanan-simpanan belum dilaporkan, akhirnya PPA finalnya juga melonjak Pak Meningkat tahun ya. 2022. Itulah Ya. yang harusnya Jadi kita akhirnya saling gotong kesadaran royong. untuk bayar pajak juga Iya, meningkat ya. gotong royong Pak kita. Ya. Iya. Ya bagus lah Bu, kalau Iya. memang pajak itu akhirnya bisa dikembalikan lagi ke masyarakat dengan berbagai macam program-program pembangunan ya. Iya. Sehingga ekonomi kan terus meningkat ya. Ekonomi jalan. Jalan, para pengusaha kan juga meningkat Iya, semua omsetnya ya. aktivitasnya meningkat Pak. Nggih. Iya, iya. Multi efek deh. Itu mestinya yang dipikirkan oleh kita Iya. bersama-sama ya. Betul. Dan tidak hanya Multiplier sektor effect. tertentu Pak, tapi semuanya kalau bisa bergerak aktif, kita segera cepat pulih dari kondisi saat pandemi kemarin. Iya. Nah. Nah ini di Indonesia banyak WP atau masyarakat yang awam terhadap pajak nih Bu. Mungkin mereka karyawan atau pengusaha yang baru merintis usaha ya. Nah karena tidak paham pajak, mungkin mereka tidak melapor SPT atau tidak bayar pajak sehingga suatu saat kantor pajak melakukan pemeriksaan atau penagihan. Dengan kondisi seperti ini, apakah sistem pajak self assessment itu sudah tepat untuk Indonesia? Saya mengalami Pak, dari pertama masuk tahun 91 sebetulnya itu mulai peralihan dari official assessment menjadi self assessment. Jadi saya berpikir bahwa self assessment itu memberikan kepercayaan pada masyarakat, terutama wajib pajak ya. Masyarakat bagaimana dia ingin mendaftar sendiri untuk mendapatkan NPWP. Karena NPWP itu tentunya juga digunakan waktu untuk berusaha kan disyaratkan salah satu pinjem bank aja harus punya NPWP. Nah, ketika punya NPWP yang disebut wajib pajak ini diberikan kepercayaan juga bagaimana dia menghitung, membayar, melaporkan sendiri secara mandiri. Artinya apa? Tidak perlu dipaksa. Kalau di zamannya official assessment, ya pajakmu segini. Nah ini kan sesuai dengan kondisi usahanya, untung atau rugi, dia melaporkan sendiri. Saya pikir kalau semua orang paham seperti ini Pak, ini akan efektif banget. Bahwa kita memberikan kesempatan, kepercayaan pada masyarakat untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Tapi bagi orang-orang yang belum paham, ini merepotkan. Apa sih pajak itu gitu. Mau bayar pajak aja susah, apalagi mau lapor pajak aja susah. Tapi sebetulnya dengan kondisi yang sekarang sudah maju, sudah DJP bergerak untuk memperbaiki diri, kayaknya bisa menghubungi akar representatif, menghubungi kantor pajak dimanapun. Nah ini kedepannya Pak, ini DJP sedang melakukan reformasi birokrasi nih.
lapor pajak tidak harus di tempatnya. Oke. Misalnya Pak Hermanto ini lagi mau ke Singapura, berhenti dulu di bandara manapun, lapor pajak bisa Pak. Ya, Dimanapun bisa lapor pajak, daftar pajak, bahkan komunikasi dengan orang pajak bisa ya, dimanapun juga. Nah ini salah satu yang akan kita kembangkan nanti di launching di pertengahan tahun ini yang namanya Kortek atau Citas. Vortex system ya. Iya, kita memperbaiki terus meningkatkan layanan bagaimana orang tidak takut sama pajak, Ya. tidak sulit berhadapan dengan pajak. Yang seperti itulah Pak. Jadi diharapkan seluruh wajib pajak melapor dengan benar karena dengan Vortex system itu kan data-data Data dari masuk sendiri yang Pak, masuk itu tidak kan tidak kami minta pun masuk sendiri. terlihat kan ya. Terlihat. Jadi benar atau tidaknya laporan dari Ya, wajib pajak tersebut tapi ya. jangan nunggu tahun depan Pak. Mulai Oh sekarang iya, diperbaiki. Karena iya, apa? Nanti ada sanksi yang mengikuti. Sanksi iya, itu sebenarnya tidak perlu ya Pak ya. Saya berharap sih para pelaku pajak, para wajib pajak itu berpikir, Dek nggak perlu bayar pajak, nggak usah lah. Kalau hmm, rugi nggak usah bayar pajak, tapi jangan kena denda. iya, Denda itu memberatkan. betul. Apalagi kalau sampai denda itu macam-macam Pak. Ada 2%, 100%, Iya, 200%, 300%. iya, Bukan ini suatu tarif yang bisa mengada-ngada, tapi iya, sesuai dengan masalahnya. iya, Kalau dendanya 2% bisa dihindari, kenapa harus kena 100%? iya, Kena 200%. iya, Kalau perlu nggak usah bayar denda dan tidak perlu bayar pajak iya. sesuai kondisinya. Tapi saya menyarankan lebih baik orang membayar pajak karena itu tanda kemakmuran, Pak. Yes, setuju Bu. Kalau sekarang ada seseorang yang mempunyai dana di bank deposito, tapi Mm-mm, dia tidak ada di SPT. Nah itu mm-mm. kalau sampai nantinya diketahui, itu dendanya 90% kan Bu ya? 30% plus 2 kali Oh kan ya? iya ya itu karena 90% kan itu ya? betul itu karena kemarin program BPS ya Pak ya. Kalau nggak ikut misalnya, Heeh, dia nggak ikut program BPS nggak ikut, nggak ikut tapi program BPS tapi punya sekarang dana. uangnya masih ada tuh di deposito tuh. Apabila nanti ketahuan. Ketahuan kenanya Heeh. bisa 90% loh. Bisa seperti itulah Pak. Jadi Ya. alangkah baiknya mulai sekarang Loh, kalau mulai sekarang lapor melaporkan kan betul. sudah nggak ada BPS Bu. Nggak ada Apa BPS. tetap bisa melapor? Bisa lapor Pak, tapi kan nanti ada sanksi yang mengikuti 30% dan berarti. ya seperti itu Dendanya hitungannya. yang nggak Tapi ada kami gitu. kan ada hak wajib pajak untuk melakukan upaya hukum, misalnya pengurangan sanksi, pengurangan sanksi administrasi dan lain Oke. sebagainya itu bisa Pak. Atau pembatalan ketetapan kalau memang sudah dilaporkan Ya, baru ya. diketahui sekarang. Oke. Gitu. Ada klarifikasi lah Pak. Ya. Gitu. Berarti bisa dibicarakan ya Bu ya. Bisa ya? dikomunikasikan dengan sesuai Dikomunikasikan. data yang ada Pak. Komunikasikan ya, ya. Bukan Iya, Bu. artinya kita bisa kompromi Pak, enggak. Iya, iya. Tapi bisa dikomunikasikan sesuai datanya. Gitu. Ya. Nah Bu, kan masih banyak ya Bu ya, ini gray area yang masih belum tersentuh pajak ya. Nah itu langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi gray area ini Bu? Karena Ya. gray area ini kan justru juga timbul banyak permasalahan ya Bu. Iya, gini Pak Hermanto, saya sering komunikasi dengan wajib pajak. Jangan bilang gray area, tapi adalah kesempatan Pak. Ini menjadi tax planning. Oke. Tax planning buat wajib pajak. Ya. Contohnya ini, memang gray area itu ada, loophole itu ada, di suatu peraturan kan tidak serta-merta sempurna. Tapi kami sedang memperbaiki terus mana loophole, mana kesempatan yang dimanfaatkan tidak benar, itu kita terus perbaiki, kita kaji terus. Tapi kalau kita ngomongin gray area ya atau buat pengusaha ini menjadi suatu kesempatan tax planning. Contohnya Pak, Natura. Natura itu bisa dibiayakan. Dalam hal ini ada hubungannya 3M. Menagih, mendapatkan, memelihara untuk penghasilan Pak. Oke. Jadi 3M ini ada hubungannya dengan Natura. Ini bisa dibiayakan mengurangi penghasilan sehingga pajaknya nanti kecil. Ya. Bagi yang menerima, bila ini menjadi bila tidak menjadi fasilitas usahanya dia, pekerjaannya dia, ini jadi penghasilan. Tapi kalau Oke. jadi fasilitas upaya dalam bekerja, ini bisa tidak diakui sebagai penghasilan. Oke. Jadi ini Natura Pak. Buat saya tidak semua orang mengetahui itu. Nah, ketika pengusaha ingin mengurangkan biaya-biayanya, ini bisa dipakai tax planning. Jadi gray area-nya di sini.
Ya, ya. Apabila diberikan pada karyawannya yang mengupayakan untuk usaha, bisa dikurangkan menjadi biaya. Kan kalau dibilang natura sih nggak boleh gitu ya. Iya, Aturan lamanya begitu. iya, Tapi iya, bahwa ini menjadi suatu kesempatan untuk efisiensi, iya, tax planning, boleh Pak. iya. Itu Yang penting kan tujuannya Heeh. bagaimana pengusaha atau wajib pajak ini bisa Meningkatkan performanya. beraktiviti dengan Ya, baik ya ya, terus meningkatkan bisa terus meningkat kinerjanya. kan Bu. Kalau meningkat Betul. kan pajaknya semakin besar juga Bu, Harusnya begitu Pak. ya, supaya ada saling mendukung kan Bu ya. Ya saling mendukung. Usaha maju, pajaknya Iya, nambah. saya setuju sih Bu. Karena banyak hal di Indonesia ini kan sangat kompleks ya Bu ya. Iya. Saya kasih contoh misalnya di salah satu perusahaan saya, itu Heeh. ada pemeriksaan perizinan semua, semuanya sudah lengkap, termasuk Hmm. ruangan B3, semuanya lengkap, Oh, iya lengkap iya Bu. iya, Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh aparatnya? aparat. Dia minta sapu Bu. Di depannya ruangan B3 disapu. Debu-debunya itu mau dites itu B3 atau bukan. Kalau itu bukan, kan berarti perusahaan masih salah gitu kan. Jadi saya kadang-kadang kalau memikirkan hal tersebut, waduh ini susah sekali loh jadi pengusaha ini ya. Iya. Kita kan bukan, itu Bukan kan esensi sesuatu, usaha iya, dijadikan kita masalah. harusnya kan didukung ya. Nggih, Bagaimana kita nggih, bisa terus berkembang iya. sehingga pengusaha ini bukan hanya menjadi pengusaha yang kuat di lokal, tapi Nggih. kita bisa menjadi Bisa perusahaan global. bersaing, betul. Kita bisa ke luar negeri, Nggih. kita bisa bersaing dengan negara-negara Iya. lain, tapi kita dari Indonesia kan bangga gitu ya. Iya. Nah ini selalu message-message yang saya omongkan ya. Kalau bisa kita didukung supaya jangan dicari-cari Siap Pak, kesalahan, siap itu Pak. itu Dalam berat. arti gini loh, orang pajak jangan ditakutin. Iya. Diajak komunikasi, kita Kalau mitra loh. ditakutin saya enggak ngundang Ibu. Kita mitra Pak. Oh iya, Mungkin iya, betul. artinya gini, ada yang belum saya paham. Saya tanya aja orang Iya. pajak, kenal dengan kanwilnya boleh, dengan Iya, kepala kantornya boleh, iya, dengan AR-nya apalagi, mereka yang iya, pegang aturannya dan akan menjadi suatu catatan di profil wajib pajak iya, apabila ada hal-hal yang perlu iya. diperhatikan. Saya sangat respect Bu kepada Heeh. kantor pajak ya, Heeh. DJP ya. Terima kasih Pak. Karena perubahan seperti yang tadi Ibu Heeh. sampaikan tahun 70-an itu Heeh. memang pada saat itu pokoknya Bu, pokoknya suruh bayar kita Iya, sudah harga iya. mati gitu ya, Itu nggak bisa official memberikan, assessment Pak. nggak bisa Yang memberikan tahu hanya penjelasan orang apa-apa pajak. kan. Nah betul, Iya, itu jadi official kalau assessment yang sekarang tahu kan orang memang pajak. sangat berbeda. Kita saling Sangat terbuka, berbeda. adu argumen sesuai bukti. Iya. Ya, itulah. Jadi perubahannya sudah luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Moga-moga kami bisa menjadi tax minded buat masyarakat Pak. Iya, Bahwa membayar pajak itu tanda kemakmuran. betul. Ya, Negara ekonomi semakin maju kan Nah. pengusaha-pengusaha semakin hebat ya. betul Pak. Data pengusaha yang top di Indonesia misalnya cuma 100. Mm-mm, Di China ada ribuan. mm-mm, Di Amerika juga ribuan. mm-mm. Berarti kalau ekonomi kita bisa menyamain mereka kan berarti kita juga ribuan kan nantinya. Ya. Tapi Pak, untuk di wilayah masing-masing kanwil, kami juga mengapresiasi 1000 wajib pajak terbesar, pembayar terbesar. Kayaknya kemarin KPP Madya juga mengundang Bapak kan Oh iya. memberikan apresiasi. Terima kasih sekali Pak. Terima Ya. kasih Bu Vita Oke. ya. Iya, iya. Jadi Iya. memang suatu kebanggaan ya kita Ya. terus meningkat, selalu bertumbuh. Karena bagi saya kalau perusahaan itu stagnan itu sudah tanda-tanda declining. Kalau declining itu stadium Tanda-tanda 1, penurunan. stadium 2, stadium Kanker. 3 mati Bu. Iya Kalau Pak. sudah mati juga nggak bisa bayar pajak lagi kan Betul, akhirnya ya. betul. Dan kita pun juga akan merugi juga. Ya, yang paling saya anggap suatu ancaman yang besar bagi para pengusaha Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan terutama dari Cina ya. Karena mereka ini sekarang perusahaannya kan sudah besar-besar semua Bu ya. Gencar juga. Negara Cina kalau tahun 80-an masih kalah Ah. sama Indonesia Ah. GDP-nya ya. Iya. Tapi sekarang mereka sudah mungkin 4 kalinya Indonesia ya. Mm-mm. Pengusaha yang besar-besar kan Iya. mungkin bisa 10 kali lipat daripada Indonesia. Betul. Kalau mereka datang ke Indonesia, mereka punya segalanya Bu. Mereka Betul. bisa Hulu, ambil market, hilir dia ambil semuanya. bisa ambil market. Iya, Jadi ini betul. bagi pengusaha lokal memang harus siap-siap, Harus siap-siap bersaing. jangan Global. di comfort zone. Betul. Kalau di comfort zone bahaya itu. Karena begitu mereka datang terus kaget-kaget Kita terus kalah. kita declining. Kalah bersaing. Iya, habis kita kan Iya, kalau bisa betul, turun Pak. kan. Iya. Makanya ini mesti satu kewaspadaan supaya Kita berbenah. semua Pak Supaya waspada. berbenah.
Iya. Saya justru ingin malah keluar, Bu. Karena kalau kita bisa keluar dan bisa Heeh. bersaing, otomatis kan kita bisa bersaing Meluaskan di Indonesia maupun di luar negeri kan. marketingnya, betul. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan harus seperti itu ya. Salah satunya lewat podcast ini Pak, Bapak banyak mengedukasi Saya kasih ini masyarakat. semangat. Tidak ada yang Ya. tidak mungkin kalau kita mau usaha. Ya, bagi saya kalau jumlah pengusaha di Indonesia semakin meningkat ya, Iya. bisa seperti Singapura sampai 8-10% ya, itu tentu Betul, ekonominya luar lebih keren. biasa. Karena pemerintah Singapura ya Bu, itu sampai mereka punya perwakilan loh di Iya, Surabaya. betul. Mereka mencari Mencari pengusaha-pengusaha Indonesia yang yang mau bisa invest mau ke sana. bekerja sama dengan Betul. perusahaan di Singapura, Iya. suruh license dari Heeh. Singapura untuk dibawa ke Indonesia. Mm-mm. Jadi seperti itu perjuangan dari negara. Mereka membuat branding, membuat pelatihan-pelatihan ke para pengusahanya Betul, supaya mereka Pak. menjadi pengusaha global. Iya. Nah, kalau saya selalu menolak. Saya ngomong, Kita buat sendiri Pak saya Indonesia kalau Pak. bekerja sama dengan luar negeri pun Mm-mm. brandnya itu harus brand dari perusahaan kita. Kita perusahaan Jangan Indonesia. brand mereka Iya. yang dibesarkan di Indonesia. Iya. Karena kita seperti membesarkan macan, Bu. Setelah dia besar kita dimakan nanti. Luar biasa Pak. Keren itu filosofi yang bagus bahwa kita Ya, cinta merek-merek Indonesia ini Indonesia. harus jadi merek global. Nggih, terima Bukan kasih. merek luar yang masuk semua ya. Menginspirasi kita Pak. Kita Iya, Bu. akan support Pak. Terima kasih Bu Vita. Nah Bu, belakangan ini kan juga ada banyak sekali keterkaitan mengenai PPN ya Bu ya. Iya. PPN dari tahun 2022 sudah naik menjadi 11% dan ada wacana nantinya juga ke Bisa 12%. Iya. Nah ini menurut Bu Vita langkah pemerintah untuk menaikkan PPN ini apa memang sudah ada kepastian atau memang masih wacana ya? Sesungguhnya kalau dari persetujuan DPR sudah disetujui Sudah, untuk Pak. naik sampai 15 atau 20 ya Bu? Sebetulnya Sampai 15 ya, sesungguhnya itu sudah ada Pak. persetujuan dari Sebetulnya DPR ini ya? wacana ini sudah saya dengar ketika saya masih diklat masuk pajak Pak, Ya. tahun 91. Oh sudah lama Bahwa sekali. undang-undang memperkenankan, memungkinkan PPN itu bisa dinaikkan sampai dengan 15% itu mulai tahun 91 saya sudah dengar. Oke. Tapi ini belum direalisasikan. Tapi ketika kemarin kita pandemik kena COVID, APBN kita kan minus terus Pak. Ya. Utang kita bertambah terus. Salah satunya jalan adalah bagaimana kita menaikkan tarif PPN. Oke. Kebetulan di anggota negara G20 maupun OECD, PPN di Indonesia ini termasuk rendah. Ya, termasuk rendah sehingga ada kesempatan lah kita menaikkan dari 10%, nanti 11%, kalau perlu 12%. Kita lihat bahwa dengan adanya kita keluar dari COVID ini sudah menjadi lebih baik, mungkin tidak perlu menaikkan, tapi undang-undang menyebutkan kita bisa naikkan sampai 15%. Bila APBN ini minus terus, tapi kita lihatlah semoga ini tidak perlu kita naikkan, cukup 11%. Tapi apapun Pak, kita lihat perkembangan ekonomi, kan pajak ini untuk mendanai pembangunan, untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya juga menjadikan suatu alat pemerataan, gitu Pak. Baik. Jadi yang punya usaha harusnya bayar pajak, itu penting. Setuju. Nah ini yang perlu dibantu, uangnya dari mana ya? Dari pajak, sehingga PPN ini dinaikkan 11%. Kalau perlu memang undang-undang bisa sampai 15%, mungkin bertahap 1%. Tapi moga-moga kondisi lebih baik sehingga kita tidak perlu naikkan PPN menjadi 12%. Kita tentu wait and itu see. kami nanti percaya dengan DJP maupun dari Menkyu